puasa pada bulan Ramadan terbagi 4. 1 wajib, seperti orang yang keluar haid dan nifas. Orang keluar haid dan nifas wajib berbuka puasa. Terus ada lagi buka puasa mubah, seperti orang yang sedang bepergian jauh atau orang sakit. Mubah itu artinya boleh. Pak Ustadz, maaf diulang. Maaf, saya mau tanya. Oh, jadi kalau tiba-tiba lagi puasa terus kita haid gitu ya? Oh, lebih baik dibatalin aja. Bukan lebih baik, wajib. Emang wajib. Oh, gitu. Kalau iya ngerti. Oh, kalau saya kadang gini, ntar aja hitung-hitung diet. Suka begitu. Ya kalau mau diet minum aja. Minum aja. Oh, yang penting batalin gitu. Oh, iya. Ya, dan tidak terkena hukum apa-apa, yaitu seperti keadaan orang gila. Orang gila kena hukum apa? Nggak wajib. Dan haram berbuka, seperti orang yang mengakhirkan kodok puasa Ramadan, sedangkan dia mampu mengerjakannya sehingga waktu mengkodok ini sempit. Jadi orang yang sudah nisfu Sya'ban masih punya utang kodok. Ini sekarang nih. Iya. Ini sekarang nih. Ya, sekarang dia masih punya kodok. Sekarang kodok nih, ibu. Maka ibu buka haram. Hah? Oh. Setelah nisfu tuh nggak boleh puasa kan, Pak Ustadz? Masih boleh. Masih boleh. Yang tidak boleh puasa yang tanpa sebab. Maksudnya. Iya. Jadi nggak ada sebab apa-apa. Dia puasa sunnah B. Kemarin-kemarin nggak puasa. Tapi kemarin-kemarin yang puasa Senin Kamis saya rajin. Sampai waktu habis nisfu tetap masih boleh. Oh, yang rutin boleh. Ini tiba-tiba. Puasa Daud. Oh, kalau yang tiba-tiba nggak boleh. Ini yang tiba-tiba. Udah mendekati puasa, dia puasa. Udah puasa Sya'ban. Iya. Dia puasa tanpa sebab, puasa sunnah be. Nganggur puasa sunnah. Iya. Oh, gitu. Nah, tapi kalau begitu Sya'ban masih punya utang kodok puasa sampai terakhir nih karena Ramadan, haram buka puasa dalam keadaan apapun dan bagaimana. Kalau yang buat kodok kalau bisa jauh-jauh hari. Iya, kalau yang kodok iya benar. Kalau yang kodok mah wajib terusin. Dan kodok juga sama keparduannya seperti kita puasa biasa. Oh, iya. Jadi jangan buka sembarangan. Kalau puasa sunnah mah kan kapan kita niat buka kok nggak apa-apa. Kalau puasa sunnah. Puasa gue minum. Tapi kalau kodok tetap keparduannya sama dengan salat fardu, nggak boleh diringin. Nggak boleh dirangin. Kodoknya nanti akan membatalin, nggak boleh. Oh, iya. Jadi kodok puasa wajibnya sama dengan puasa pokok puasa Ramadan. Jangan, tidak boleh dibatalin kalau tidak ada uzur. Iya. Uzur artinya pikiran. Iya. Ya. Sakit, haid, segala macam. Termasuk kalau ini lagi puasa kodok wajib gitu. Termasuk kalau suami minta siang, suami nggak tahu. Makanya jangankan puasa kodok. Sunnah aja harus izin. Sunnah aja harus izin. Saya mau puasa. Iya benar. Kalau lupa ngomong. Tidak ada izin, maka puasanya tidak diterima. Iya kan kalau lupa ngomong Pak Ustadz gitu, lupa ngomong gitu. Terus kita puasa, tahu-tahu suami nggak kerja gitu misalnya. Mohon maaf. Suami, mohon maaf. Ya, saya lagi puasa. Kodok, saya masih punya utang kodok. Tapi kalau dia nggak paham, ya udah lah. Ya udah, batalin dulu, buka puasa dulu. Oh iya. Tapi nggak dapat kifarat kan kalau kodok? Nggak dapat kifarat kan kalau bayar kodok? Enggak kok. Saya buka pertanyaan 5 menit kalau masih ada, takut masih ada unek saya pulang. Lewat nggak ngerjain itu gimana ya niatnya? Maksudnya? Jadi misalnya kan saya waktu itu kebetulan pas ke rumah teman anak saya ninggalin suatu sholat gitu, sholat asar misalnya. Kenapa ninggalinnya? Ya karena satu sebab Pak. Anak saya kan Nasrani. Jadi rumahnya nggak bisa ketempatan buat sholat. Emang kalau ibu sholat dia nggak boleh? Dia sih boleh, cuman nggak, rumahnya itu nggak bisa ketempatan buat dia. Emang di ruang tamu nggak ada? Sempit kan kontrakannya kecil. Rumahnya kecil sempit. Ya gitu, ya namanya anak kecil ya pusat kan banyak kompor. Ya kalau begitu
Nah, kalau udah begitu, ibu kodo yang kemarin karena faktor ketidaktahuan. Kalau sekarang ibu jangan nyabak ke rumah anak kalau mendekati waktu Sholat. sholat. Ya, makanya Dan saya- pulang sebelum datang waktu Sholat. Makanya Gitu saya aja. sekarang kalau datang setelah sholat zuhur saya ke rumah dia, tapi sebelum asar saya udah pulang. Ya, udah itu bagus. Ya, yang saya tanya niatnya bagaimana? Niat. Kodokan ya? Iya. Kalau Kan saya kodok-kodok. bilang udah sholat niatnya ada 3. Adaan, kodoan, iadatan. Masih ingat kan? Iya. Ada puasa, ada puasa, ada sholat adaan yang dikerjakan hari ini, ada kodoan bayar utang, ada iadatan puasa sodako. Supaya dapat puasa, supaya puasa mulu yang puasa tadi, supaya dapat sholat sodako. Jadi orang sholat sendirian, kita udah sholat, kita sholat lagi, supaya dapat pahala jamaah. Itu iadatan namanya. Usul di fardhu zuhri iadatan manillah. Ya. Nah, ada lagi? Iya. Kalau misalnya nggak pernah sholat gimana? Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sholat Id itu sunnah muakkadah. Malah yang haid saja harus keluar rumah untuk mendengarkan khutbah. Kalau dia adanya di luar Masjid. bukan dalam masjid. Iya. Tapi kalaupun tidak sholat Id, Hmm. tidak apa-apa. Dia tidak dihukum dosa karena itu sunnah Sunnah. muakkadah. Kalau begini Pak Ustaz, orang tua kita kan bisa jadi ini banyak yang dia masa kayak mak saya lah udah udah ya udah banyak sholat yang apa gitu. Nah kita nih mau kodokin sholat dia boleh nggak Pak Ustaz kita? Dia mau dikeluarin nggak itu? Iya, iya, boleh, boleh. Itu sangat dianjurkan. Iya, iya. Niatnya bagaimana ya? Ya, saya niat kodok sholat untuk ibu saya Anok bin Anok dalam hati. Sebut namanya dan dinnya siapa Iya. Terus juga saya niat puasa kodok untuk ibu saya Anok bin Anok dalam hati. Iya. Ini Bu mohon maaf ya. Maka puasanya tetap wajib. Ya. Tapi habis lebaran Kodok. dikodok. Tapi kalau puasa sunat sebelum datang waktu zuhur belum makan apa-apa, boleh. Udah saya niat puasa. Kalau ada yang niat niat digabung 1 bulan tuh. Nah, itu Imam Hanafi. Niat digabung awal itu Takut lupa. ada lupa di Ramadan. Kulihi. Kulihi. Itu boleh. Ada kulihi. Itu boleh. Itu boleh. Oh. Kalau saya pakai 2. Iya, iya benar sama saya juga 2. Kalau saya pakai 2, saya pakai yang kulihi 1, yang tiap malam 1. Iya. Jadi yang kulihi cadangan kalau lagi Iya, lupa. takut lupa. Nah, Betul, tapi betul. untuk kehati-hatian Iya. kalau lupa udah kita mah kodok lagi. Karena itu kebijakannya imamnya lain. Kita pakainya Syafi'i. Tetap aja untuk kehati-hatian kita kalau mah ya hari Senin kita kodok aja, nanti kodok dapat puasa sunat sunatnya dapat. Gitu ya. Salam. Salam. Ustaz, Langsung sana ya, Mama. Langsung sana. Ya nanti yang ketinggalan mah nanya sama yang udah dapat aja. Iya. Nanti ada di YouTube-nya, Pak. Nanti nge-share YouTube aja. Iya, iya. Ya, Mbak. Watarku muktirin zakiran muktaron ghairu jahilin ma'durin wa shaimun. Meninggalkan setiap yang membatalkan puasa dengan sadar dan atas kehendak sendiri serta tidak karena bodoh yang ma'zur. Jadi syarat sah puasa itu yang pertama niat pada setiap malamnya niat fardu, yang kedua meninggalkan yang membatalkan puasa. Kalau makna Ramadan kemarin udah saya kasih tahu kan ya? Waktu penutupan. Udah ya? Ramadan itu apa?
Samping Mama Bona. Udah ya, Ramadan itu panas. Udah kan? Ini ada yang dia baik. Lupa apa? Yang tentang Ramadan, arti Ramadan udah saya kaji kan waktu kemarin penutupan. Udah ya? Panas kata artinya ya. Udah berarti ya. Udah. Sekarang tentang puasanya. Kalau puasa itu artinya menahan. Ya, menahan dari makan dan minum dan nafsu syahwat. Ya. Wasaimin dan berpuasa, bukan sekedar tidak makan atau minum karena bertapa. Jadi memang niat puasa. Itu syarat sah puasa. Nah, sekarang bagaimana? Ada orang zolim. Kita disuruh makan. Lu nggak makan, gua bunuh. Makan. Oh, gitu. Mau Dan gitu. tidak batal. Oh, iya. Ancaman dia. Dalam ancaman. Tapi Iya. kalau ini Pak Ustaz, saya bertanya. Puasa. Pokoknya dia kan emang rajin puasanya gitu kan. Tapi dia nggak sholat sama sekali. Gimana? Ya kan ada yang begitu. Banyak. Kembali. Banyak. Nah. Kita kembali kepada hadis. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Yang pertama dihisab di hari kiamat adalah salat. Iya. Idza sholahat, sholahat amal kullu. Kalau salatnya bagus, puasanya diterima, zakatnya diterima, haji diterima, sedekahnya diterima. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, artinya rusak ini sholat tapi rusak. Bolong-bolong lah. Ya kalau bolong-bolong mah enggak ada, kadang-kadang kita takut. Lalai. Tadi bulu-bulu. Kita ada suara percikan air, jangan-jangan anak gue ini. Sholat udah ngelambung kemana-mana akhirnya. Itu sholat rusak namanya. Kalau sholatnya rusak, semua dihisab. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya orang yang puasa nggak sholat? Kalau dia puasanya memenuhi syarat dan rukun puasa, sah puasanya. Ada catatannya, tapi hisabnya nanti berat. Jadi gugur. Ada yang ngomong nggak ada pahalanya. Oh ada, gugur. Salah lapar dong. Gugur kewajibannya. Tapi hisab sholatnya nanti berat. Puasanya bisa jadi laku, bisa jadi tidak. Karena yang agamanya nggak didiriin. Tapi secara fikih, puasanya sah. Apa dibila dia sudah menjaga syarat dan rukun puasa. Walaupun dia tidak sholat. Jadi nggak percuma, nggak. Tetap dapat. Cuma tidak berpahala. Ya. Karena kalau kita ngomong gini banyak banget yang pada puasa pada rajin-rajin banget, kalau waktu nanti rajin, puasa daun rajin banget. Kalau cuma kadang-kadang bolong-bolong itu gue bingung. Lalu puasa sih, kamu rajin banget ya Pak, sholat mah. Iya, Justru yang kita harus dahulukan adalah wajib. kalau puasa mah sakit, Masih bisa sekodo. libur, Iya, betul. bisa bayar fidyah, bisa dikodok. Tapi kalau sholat mah, kalau masih denger omongan orang, walaupun udah nggak bisa ngapa-ngapain, masih tetap kudu sholat walaupun dengan kedipan mata. Dengan kedipan mata nggak bisa. Dengan kerentan hati saya lagi ruku, saya lagi sujud. Hah? Diniatin saya lagi. Iya. Gitu. Jadi itu yang harus kita. Terus ibu lagi hamil atau ibu lagi menyusui, ibu nggak puasa. Kalau puasanya karena takut dirinya, saya lagi nyusuin nih, nanti asi saya kan dihisap terus dengan anak saya, takut saya lemah badan saya nggak puasa. Ibu habis lebaran kodok. Tapi kalau ibu bilang, aduh saya nggak puasa nih karena nanti air susu saya basi, nanti anak saya sakit, maka ibu habis lebaran kodok puasa, bulan puasa bayar fidyah. Jadi kalau nggak puasanya karena anak dalam kandungan atau sedang disusui, maka ibu
kodok dan bayar Iya. fidyah. Tapi kalau nggak puasanya karena diri kita yang kita khawatirkan, maka cukup dengan membayar kodok puasa saja. Paham ya? Jadi kalau kita menyusui sebulan nih, setiap hari kita ngeluarin ya Pak Ustadz ya? Iya. Setiap hari ngeluarinnya setiap hari Ah, 7 ons. iya. Tapi ada yang menggambarkan Syekh Utsaimin yang namanya ngasih makan